Ya, Shalom, selamat pagi buat saudara yang dikasihi Tuhan di rumah saudara masing-masing hari ini. Sebelum kita mau mendengarkan renungan pada pagi hari ini, sebelum kita memulai hari pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa, saudara. Kami ucap syukur buat pagi hari ini, Tuhan, karena kasih Tuhan yang kami rasakan hari demi hari. Kami melihat Engkau Allah yang begitu luar biasa atas setiap hidup kami. Dan pagi hari ini kami buka siap hati kami, kami buka siap telinga rohani kami, dan kami buka siap mata rohani kami, buat kami mau mendengar dan kami mau mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan sepanjang hari ini, apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan sepanjang hari ini. Tuhan, kami ucap syukur, kami buka hati kami buka siap hidup kami untuk kami menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami ucap syukur Allah, dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Bacaan renungan kita pada pagi hari ini kita ambil dalam Amos pasal yang kelima, ayat yang keempat sampai yang keenam. Beginilah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan pada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Betsheba, sebab Gilgal pasti masuk dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan Ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis. Tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Pada mulanya Tuhan dan manusia bisa berkomunikasi dengan mudah dan dengan intim. Tetapi kemudian dosa membuat semuanya berbeda. Ritual-ritual mulai mesbah batu, kemah suci, bait suci Salomo, sistem-sistem keimamatan, keagamaan yang dalam dunia modern sekarang menjadi liturgi, program gereja, dan aturan-aturan sinode, dan lain sebagainya, berusaha menjembatani komunikasi kita bersama dengan Tuhan. Tetapi akibatnya malah membuat kita semakin jauh dari Dia dan semakin tidak mengenali Dia, yaitu Tuhan. Apa yang dikatakan Amos sangat tepat sasaran. Carilah Tuhan dan kita akan hidup. Janganlah kita terperosok dengan tanda-tanda dan banyak hal lain yang bukan Tuhan. Dengan gampang karena sifat dari dosa, kita mempolakan dan menuhankan apa yang seharusnya cuma aksesoris Tuhan. Kita harus bisa menerobos semua aksesoris dan mendapati esensi yang terdalam, esensi untuk kita mengenal Tuhan lebih dalam. Yaitu pribadi Tuhan sendiri. Kita jangan terperosok dengan Betel, jangan sampai kita terperosok dengan Gilgal, maupun Betel adalah rumahnya, adalah rumah Tuhan. Memang di Gilgal ada perjanjiannya, di Betsheba ada berkatnya, tapi semua itu cuma aksesoris, bukan Tuhan sendiri. Ketika kita berhasil melepas semuanya dan hanya merasakan dan mengalami Eden, di taman hati kita, Dia mulai memanggil nama kita, bercengkerama, berkomunikasi, dan bergaul dengan Tuhan secara langsung. Betapa menyenangkan kita kembali menjadi sahabatnya, seperti dulu Adam di Eden. Dalam Yohanes 15 ayat ke-15 berkata demikian, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Mari pagi hari ini, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, saudara, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, sebelum kita memulai untuk kita bekerja, mengerjakan apa yang Tuhan mau hari ini, mari sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita mau menikmati kasih-Nya Tuhan lagi. Kita mau merasakan seperti dulu Eden, seperti dulu ketika Adam ada di Taman Eden. Kami juga mau merasakan hal yang sama. Kita kami boleh merasakan kasih Tuhan secara utuh.
Kami boleh merasakan kasih Tuhan secara langsung, kayak berhadapan muka dengan muka bersama dengan Tuhan. Hari-hari bawa kami semakin dalam Tuhan, bawa kami semakin dalam untuk menikmati kasih-Mu, bawa kami semakin dalam untuk mengenal siapa Engkau atas setiap hidup kami hari ini Allah. Masuk dalam hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan itu yang bawa kami berjalan sampai di titik ini. Karena hadirat Tuhan itu yang bawa kami berjalan semakin kuat. Karena hadirat Tuhan itu yang buat kami mengenal siapa Engkau Allah, siapa Engkau Bapa atas setiap hidup kami Tuhan. Di hadirat-Mu tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku di hadirat-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku di hadirat-Mu Tuhan. Karena itulah tempat yang kami rindukan, untuk tinggal dekat dengan Tuhan. Di hadirat-Mu tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Haleluya. Mari sebelum kita mau mengawali aktivitas kita saudara, sebelum kita mau mulai berjalan bersama dengan Tuhan hari ini, mari kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama dekat, duduk diam di bawah kaki Tuhan hari ini.
kami sama-sama kembali lagi menikmati kasih Tuhan. Pagi hari ini kami menikmati kasih-Mu Allah. Kami menikmati Engkau atas setiap hidup kami. Biar kami semakin mengenal Engkau. Jadi kami semakin mengenal pribadi-Mu hari ini Tuhan. Kami dalam Engkau kami mendapatkan kekuatan yang baru. Di dalam Engkau kami mendapatkan kekuatan yang baru. Kami mendapatkan sukacita yang baru. Kami mendapatkan kasih Tuhan yang baru untuk kami berjalan hari ini Allah. Yesus Tuhan, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu menguatkan kami, hadirat-Mu Tuhan, sumber sukacita kami, sumber kekuatan kami Tuhan, hanya dalam-Mu, hanya di dalam-Mu, tiada yang lain. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Kasih-Mu besar, kasih-Mu Tuhan. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Mari untuk selamanya hiduplah atas setiap hidup kami Tuhan. Mari untuk selamanya bertahat Allah atas setiap hidup kami. Karena Engkaulah sumber sukacita kami, Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah alasan untuk kami berjalan sampai hari ini Tuhan. Kami dalam Engkau kami mendapatkan kasih yang luar biasa. Kami dalam hadirat kami menemukan Engkau Tuhan. Tidak mau cari yang lain, tapi hari kami pastikan kami dapatkan Engkau pagi hari ini. Kami pastikan kami dapatkan Engkau sendiri hari ini. Dan biarkan itu yang menjadi bekal kami dan menjadi kekuatan kami untuk kami berjalan, untuk kami melangkah hari ini Tuhan. Kami ucap syukur buat kasih-Mu, kami ucap syukur buat penyertaan-Mu sampai di hari ini. Bukan dengan kuat dan hebat kami, tapi karena Tuhan sendiri Tuhan menyertai kami, Tuhan buat kami berjalan hari ini Allah. Kami ucap syukur buat kasih setia-Mu. Kami mau tinggal dalam Engkau hari ini Tuhan. Kami mau tinggal dalam hadirat-Mu. Kami mau tinggal dalam kasih Tuhan hari ini. Dan kami siap berjalan bersama dengan Tuhan hari ini. Kami siap berjalan bersama dengan Engkau hari ini Allah. Kami ucap syukur. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari dalam tangan kuasa-Mu. Kami siap menghadapi semuanya bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu siapa Tuhan yang berjalan bersama dengan kami. Karena kami tahu siapa Bapa yang menyertai kami Allah. Kami ucap syukur dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur Allah. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas saudara.